Hujan di luar jendela apartemen lantai 22 itu tidak lagi terdengar seperti simfoni yang menenangkan, melainkan seperti bisikan ribuan suara yang menghakimi. Jarum jam dinding menunjuk angka 01.25 pagi. Di dalam kamar yang sejuk oleh AC, Aris merasa kulitnya justru terasa panas. Di sampingnya, Maya tidur dengan damai. Maya adalah wanita yang dinikahinya 5 tahun lalu. Sosok yang lembut, setia, dan selalu menjadi rumah bagi Aris. Namun malam ini, rumah itu terasa seperti penjara yang terlalu sunyi. Ponsel di genggaman Aris bergetar lagi. Nama Siska muncul di layar. Siska bukan sekedar rekan kerja. Dia adalah distraksi yang datang di saat pernikahan Aris sedang berada di titik jenuh. Kenapa lama sekali balasnya? Apa istrimu sedang memelukmu? Atau kamu sedang membayangkan pelukanku? Tulis Siska. Aris menelan ludah yang terasa kering. Jari-jarinya gemetar saat mengetik. Dia baru saja bangun tadi. Aku harus hati-hati, sis. Kamu tahu risikonya. Balasan Siska datang secepat kilat. Risiko adalah bumbunya, Riz. Bukankah itu yang membuat obrolan kita setiap malam terasa lebih hidup daripada pernikahanmu yang mulai hambar itu? Aris terdiam. Kalimat itu menghujam tepat di ulu hatinya. Dia tidak bisa menyangkal bahwa selama 6 bulan terakhir, komunikasinya dengan Maya hanya seputar cicilan, rencana renovasi dapur, atau menu makan malam. Bersama Siska, setiap kata adalah api. Siska mengirimkan sebuah pesan suara. Aris meraih earphone di atas nakas, memasangnya dengan gerakan sangat pelan agar kabelnya tidak mengenai wajah Maya. Suara Siska terdengar serak, khas orang yang baru bangun tidur atau mungkin sengaja dibuat begitu. Riz, aku lagi di balkon sekarang. Hujan ini bikin aku ingat malam di parkiran kantor itu. Waktu kamu nggak sengaja menyentuh pinggangku saat aku hampir terpeleset. Aku tahu tanganmu gemetar, dan aku tahu kamu nggak ingin melepasnya. Nafas Aris memburu. Memori itu terputar kembali seperti film 4K di kepalanya. Parkiran yang remang, aroma parfum vanila Siska yang pekat, dan tatapan mata Siska yang seolah menantang Aris untuk melakukan dosa. Aku nggak lupa, sis. Itu kesalahan paling indah yang pernah kurasakan. Kalau itu indah, kenapa kita berhenti di sana? Siska mengirimkan sebuah foto. Bukan lagi sekedar bayangan. Kali ini foto kaki jenjangnya yang terjuntai di atas sofa kulit hitam dengan ujung daster sutra kuning yang tersingkap hingga ke pangkal paha. Pesan di bawah foto itu tertulis, "Rumahku kosong malam ini, dan aku baru saja menuangkan segelas wine yang terasa terlalu banyak untuk diminum sendirian. Kamu selalu bilang, ingin tahu seperti apa rasanya wine koleksiku, kan?" Aris melirik Maya lagi. Istrinya itu sedikit mendengkur halus. Di bawah cahaya remang ponsel, wajah Maya terlihat begitu polos. Aris merasa seperti monster. Namun di saat yang sama, ada bagian dari dirinya yang haus akan pengakuan. Haus akan rasa diinginkan secara seksual dan emosional seperti yang ditawarkan Siska. Ia mulai mengetik sebuah rencana gila. Bagaimana kalau aku ke sana sekarang? Hanya sebentar. Siska membalas dengan emoji senyum nakal. Pintunya tidak kukunci, aku akan menunggumu di kamar atas. Pakai kemeja biru yang kusemprot parfum tempo hari. Aku suka aromamu. Aris bangkit dari tempat tidur dengan sangat perlahan. Setiap derit kasur terasa seperti alarm yang memekakan telinga. Ia berjalan ke kamar mandi, mengunci pintu, dan menatap dirinya di cermin. Matanya merah, bukan hanya karena kurang tidur, tapi karena nafsu yang telah mengaburkan akal sehatnya. Ia mencuci mukanya dengan air dingin. "Apa yang kamu lakukan, Aris?" batinnya bertanya. Namun getaran ponsel di saku celananya memberikan jawaban lain.
Siska mengirim video pendek berdurasi 5 detik. Dia sedang melepas ikat rambutnya, membiarkan rambut ikalnya jatuh menutupi bahunya yang polos. Hujan makin deras, Aris. Jalanan pasti sepi. 10 menit dari apartemen, bukan? Aris sudah memegang kunci mobilnya. Ia sudah mengenakan jaket untuk menutupi kaos oblongnya. Namun saat ia keluar dari kamar mandi dan hendak melangkah menuju pintu keluar, ia melihat sesuatu di atas meja makan. Ada sebuah catatan kecil di samping segelas air putih yang sudah disiapkan Maya untuknya. Kebiasaan Maya setiap malam jika tahu Aris sering terbangun karena haus. "Mas, tadi aku lihat kamu gelisah tidurnya. Aku taruh vitamin di samping gelas. Jangan begadang terus ya. Aku nggak mau kamu sakit. I love you." Langkah Aris terhenti. Kunci mobil di tangannya terasa seberat bongkahan timah. Ia melihat ke arah pintu utama, lalu kembali ke arah kamar tidur. Ponselnya bergetar lagi. "Siska, aku sudah di tempat tidur, Riz. Wine-nya sudah mulai bekerja di kepalaku. Kamu di mana?" Aris duduk di kursi meja makan. Di kegelapan yang pekat, ia membuka ruang obrolan dengan Siska. Ia melihat foto-foto yang dikirim wanita itu, mendengarkan kembali pesan suaranya. Semuanya terasa begitu menggoda, namun tiba-tiba terasa murah. Ia memikirkan Siska. Siska adalah api yang bisa membakarnya, memberikan sensasi sesaat yang meledak-ledak. Tapi Maya adalah oksigen. Tanpa api dia hanya kedinginan. Tanpa oksigen, dia mati. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, Aris melakukan sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Ia menekan profil Siska, lalu menekan tombol blok. Semua sejarah chat, foto daster sutra, dan rekaman suara itu hilang dalam sekejap dari pandangannya. Ia meletakkan ponselnya di atas meja makan, membiarkannya tertinggal di sana. Aris kembali ke kamar. Ia merangkak masuk ke bawah selimut, mendekap tubuh Maya yang hangat. Maya mengerong pelan, lalu secara naluriah mencari dada Aris untuk menyandarkan kepalanya. "Mas, dari mana?" bisik Maya dengan suara serak khas orang tidur. "Cuma minum air yang, tidur lagi ya," jawab Aris sambil mengecup kening istrinya. Di luar, hujan akhirnya mereda. Keheningan malam itu tidak lagi terasa mengancam. Aris tahu, besok pagi di kantor akan ada kecanggungan luar biasa. Akan ada kemarahan dari Siska. Tapi saat ia merasakan detak jantung Maya yang tenang di dadanya, ia tahu ia telah memenangkan pertempuran terbesar dalam hidupnya. Obrolan tengah malam itu berakhir bukan dengan desahan di atas sofa kulit hitam, melainkan dengan air mata penyesalan yang jatuh diam-diam di atas bantal, saat Aris berjanji dalam hati untuk tidak akan pernah membiarkan rumahnya menjadi sunyi lagi.